menyusun peta, mencari peta yang ada di katalog peta, menentukan titik waypoint untuk menjadi rute pelayaran dari Jakarta atau Tanjung Priok menuju Belawan, dari Tanjung Priok menuju Batam, dari Tanjung Priok menuju Balikpapan, dan seterusnya. Tahap pertama yang kita butuhkan dalam pembuatan PC Plan, apa saja isi yang ada di dalam PC Plan itu sendiri. Referensi-referensi apa saja yang kita butuhkan dalam pembuatan PC Plan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih jumpa lagi dengan saya Norman Hidayatullah, tentunya masih di Knowledge Channel, sebuah channel yang membangun dan memberikan inspirasi ilmu pengetahuan yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin kembali berbagi kepada rekan-rekan mengenai cara pembuatan PC Plan. Referensi-referensi apa saja yang kita butuhkan dalam pembuatan PC Plan, dan apa saja isi yang ada di dalam PC Plan itu sendiri. Simak terus video ini sampai habis agar kita paham bagaimana cara kita membuat PC Plan yang baik dan benar untuk menunjang rute pelayaran kapal yang aman. Tahap pertama yang kita butuhkan dalam pembuatan PC Plan itu kita harus tahu buku-buku publikasi navigasi yang dapat kita jadikan referensi untuk dapat membuat PC Plan. Oke, nah berhubung kita pembahasan kali ini rute pelayaran di dalam negeri sendiri yaitu Indonesia, maka kita hanya butuh buku-buku publikasi yang ada di Indonesia, buku yang dikeluarkan oleh Pusat Hidrosoeanografi TNI Angkatan Laut. Buku yang pertama itu adalah Informasi Stasiun Radio Pantai Indonesia, berisi tentang channel-channel atau frekuensi di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Misalkan kita dari Tanjung Priok menuju Batam, radio channel berapa saja yang kita butuhkan dalam rute tersebut. Buku yang kedua yang dapat kita jadikan referensi adalah Daftar Trek dan Jarak Antar Pelabuhan Indonesia. Oke, bukunya seperti ini. Buku ini juga dikeluarkan oleh Hidrosoeanografi TNI Angkatan Laut yang berisi tentang rute-rute pelayaran di pelabuhan Indonesia. Misalkan rekan-rekan dalam pelayarannya dari Jakarta atau Tanjung Priok menuju ke Belawan. Tanpa rekan-rekan merangkai peta membuat rute, rekan-rekan sudah dapat mengetahui total jarak dari Tanjung Priok menuju Belawan. Nah, misalkan kita buka Tanjung Priok menuju Belawan, totalnya ada 924. Di dalam buku ini juga sudah ada nama waypointnya, titik atau waypointnya itu sendiri, posisi itu sendiri, lintang dan bujur. Kemudian ada baringannya, ada jaraknya, ada juga nomor petanya. Oke, jadi tanpa susah payah rekan-rekan mencari nomor peta di katalog peta, tanpa susah payah rekan-rekan membuat rute, rekan-rekan sudah disajikan atau dimudahkan di dalam buku ini. Buku yang ketiga itu ada Informasi Pelabuhan Indonesia, juga dikeluarkan oleh Pusat Hidrosoeanografi TNI Angkatan Laut. Berisi ini bukunya seperti ini. Nah, buku ini mencakup informasi pelabuhan, apa saja informasi-informasi yang ada di pelabuhan itu sendiri. Buku selanjutnya yang dapat kita jadikan sebagai referensi itu ada Peta nomor 1. Bukunya seperti ini. Juga dikeluarkan oleh Pusat Hidrosoeanografi TNI Angkatan Laut. Buku ini berisi tentang penjelasan yang ada di peta. Misalkan simbol pipa itu seperti apa, simbol kabel itu seperti apa, kemudian rambu-rambu yang ada di situ itu seperti apa. Nah, buku ini akan menjelaskan tentang simbol-simbol yang ada di peta itu sendiri. Oke, selanjutnya ada referensi katalog peta. Buku katalog peta ini berisi tentang nomor-nomor peta apa saja dan berapa saja yang digunakan untuk rute pelayaran dari pelabuhan tolak menuju pelabuhan tujuan. Oke. Jadi misalkan rekan-rekan dari Jakarta atau Tanjung Priok menuju Belawan, dari Tanjung Priok menuju Batam, dari Tanjung Priok menuju Balikpapan, dan seterusnya. Nah, rekan-rekan dapat mencari nomor petanya itu
di dalam katalog peta ini sendiri. Ini katalog petanya. Oke, kita masuk pada katalog peta untuk mengetahui nomor peta yang akan digunakan pada pelayaran Tanjung Priuk menuju Batam. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui region Tanjung Priuk menuju Batam. Di sini ada region A, B, C, D, E, F, G, H untuk perairan Indonesia. Untuk di area Tanjung Priuk itu masuk region C. Kemudian untuk Batam itu masuk region A. Nah, kita juga perlu nantinya di region B untuk Selat Glasa dan Laut Natuna ini. Kita masuk ke region C, yaitu di area Tanjung Priuk. Oke, ini adalah region C, yaitu area Tanjung Priuk. Ini adalah nomor peta untuk wilayah Tanjung Priuk. Kita menggunakan nomor peta 86A, 86B ya, untuk area Tanjung Priuk, dan 86C ini masuk juga antara Tanjung Priuk dengan Pelabuhan Marunda. Kalau untuk Tanjung Priuk sendiri itu cukup 86A dan 86B. Kemudian kita lanjut sambungan peta untuk 86A, 86B itu ada nomor 86. Ada nomor 86 untuk sambungan 86B dan 86A. Lanjutannya itu ada peta nomor 86. Kemudian disambung juga ada peta nomor 78 untuk nanti naik ke arah Bangka. Ini masuk ke Selat Glasa ya, untuk masuk ke Selat Glasa. Sambungan nomor peta 78. Nah, sambungan nomor peta nomor 78 itu ada 104. Nih, kita menggunakan peta nomor 104. Kemudian ada Selat Glasa. Kita masuk Selat Glasa. Peta yang digunakan 63 untuk peta skala besar. Kita masuk di Selat Glasa. Kemudian ada peta nomor 1 untuk sambungan peta nomor 63 setelah Selat Glasa. Kita masuk ke 61. Kemudian sambungan dari 61 ini ada peta 103 ya. Ada peta nomor 103 ya. Nih. Jadi sambungan 63, 61, 103. Kemudian masuk di peta 103 ini mencakup Selat Riau. Jadi kita membutuhkan peta skala besar yang masuk di Selat Riau. Ini untuk 103, ini udah masuk Laut Natuna. Kemudian kita butuh yang Selat Riau. Nah, kita gunakan untuk peta sambungan nomor 103 itu ada nomor peta 40. Nih, 40 yang kemudian disambung lagi ada peta nomor 42. Oke, sambungan 40, 42. Kemudian setelah 42 kita ada sambungan untuk peta nomor 349 ya. Kalau 42 tadi kan sebelah sini, jadi ada sambungan 349 untuk ini Selat Riau. Kemudian masuk di peta Batam. Nih. Nah, ada peta nomor 44. Jadi 42 sambungannya itu nomor 349 untuk peta skala besar, yang kemudian nanti tersambung di peta nomor 44. Oke. Nah, itu adalah peta-peta yang akan digunakan dalam pelayaran Tanjung Priok menuju Batam, dimulai dari peta nomor 86B, 86A, 86, 78, 104, 63, 61, 103,
40, 42, 349, dan nomor 44 untuk peta Batam. Setelah kita mendapatkan urutan peta yang akan kita gunakan pada pelayaran Tanjung Priok menuju Batam, atau sebaliknya dari Batam menuju Tanjung Priok pada katalog peta, selanjutnya kita menentukan titik waypoint untuk menjadi sebuah rute pelayaran. Jadi rute pelayaran itu tersambungnya beberapa waypoint dari Pelabuhan Tolak menuju Pelabuhan Tiba. Kali ini saya tidak menggunakan buku referensi trek yang dikeluarkan oleh Pusat Hidroseonografi TNI Angkatan Laut ya, karena ada selisih jarak yang mempengaruhi peta kapal tiba di pelabuhan tujuan. Nah, saya ambilkan contoh pada peta 86B ya, peta nomor 86B, peta pelayaran Jakarta atau lebih tepatnya peta Tanjung Priok. Di sini saya sudah tentukan ya titik waypoint itu sendiri. Saya namakan titik ini OB Priok dengan lintang bujur 06 derajat 01.1000 minute south dan bujurnya 106 derajat 53.000 minute east. Nah, pada titik ini ada istilah nama AC. AC ini outer coast, di mana titik perubahan haluan kapal dari haluan sebelumnya menuju haluan selanjutnya ya. Nah, di sini juga ada WOP 0.3 nautical mil. WOP 0.3 nautical mil ini artinya WOP ini singkatan dari well over point, di mana kapal melakukan perubahan haluan yang mendekati haluan 90 derajat atau mendekati haluan 270 derajat. Kali ini saya tidak menggunakan istilah tersebut. Pada pelayaran yang saya buat, pada peta pelayaran yang saya buat, setiap kali perubahan haluan saya selalu buat WOP 0.3 nautical mil. Jadi sebelum titik ini, sebelum titik outer coast 0.3 nautical mil ini, kapal sudah mulai melakukan persiapan pergerakan perubahan haluan. Oke. Jadi WOP ini fungsinya untuk memberikan navigator persiapan untuk pengamatan perubahan haluan kapal yang aman. Misalkan di depan ada kapal atau ada nelayan atau ada bagan-bagan yang perlu kita hindari agar kapal aman ketika kapal melakukan pergerakan di titik outer coast. Nah, pada peta pelabuhan, peta ini juga saya tuliskan setiap kapal, setiap pelabuhan saya selalu tuliskan contingency plan. Ya. Contingency plan ini adalah rencana kapal berlabuh jangkar pada saat kapal tiba di pelabuhan. Jadi ketika kapal tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, tempat yang dijadikan rencana untuk berlabuh jangkar itu ada di sini. Ini saya kotakin ini sebagai rencana kapal berlabuh jangkar ya. Kemudian di sini ada no-go area. Setiap peta yang saya gunakan pada pelayaran kapal, saya selalu tulis adanya no-go area atau daerah yang tidak bisa kita lewati. Gitu. Nah, ini ada juga pulau ini, saya singkat NGA ini, singkatan dari no-go area. Jadi kapal tidak boleh mendekatin kapal daerah ini ya. Jadi kapal kita harus menjauh dari pulau ini atau karang ini ya. Kemudian di sini ada no-go area. Kenapa di sini saya buat no-go area? Supaya untuk mengingatkan kita bahwa di sini ada kabel atau ada pipa gitu, di bawah laut, sehingga kita dilarang atau tidak boleh berlabuh jangkar membuang jangkar di area ini. Oke. Kemudian di pelabuhan tiba, peta pelabuhan tiba, selalu saya tuliskan about point-nya. Ini about point ini adalah batas area kapal yang tidak boleh kapal melakukan perubahan haluan kembali. Artinya kapal kita harus tetap masuk atau harus tetap melanjutkan atau mempertahankan haluan kapal itu terus. Jadi kapal kita itu tidak boleh kembali lagi merubah haluan. Nah, kapal kita harus tetap melaju terus. Batas dari area tersebut adalah di sini. Jadi about point sudah jelas ya, daerah yang tidak boleh kapal kembali atau merubah haluan kembali lagi. Gitu. Nah, dari waypoint ini ke waypoint selanjutnya kita juga mendapatkan
haluan sejati sebesar 0,02 derajat. Kemudian haluan sebaliknya 182 derajat. Dan kita juga mendapatkan jaraknya 3,8 nautical mil ini. Jadi dari waypoint OP Priok menuju waypoint sebelumnya itu jaraknya 3,8 nautical mile dengan haluan 002 derajat dan 182 derajat kebalikannya. Nah, saya ambilkan lagi contoh peta 63 ya. Nah, di sini ada peta nomor 63. Nah, di sini juga ada istilah PI ya. Ini ada istilah PI 0,6 nautical mil. PI 0,6 nautical mil. Jadi pada pelayaran yang terdapat bahaya atau sosok benda atau pulau atau kapal mendekati pulau, saya selalu menuliskan PI 0,6 nautical mil. PI ini fungsinya untuk menjaga kapal agar kapal tetap berada dalam haluan kapal atau posisi kapal yang aman. Jadi ketika kapal masih berada dalam batas 0,6 nautical mil ini, kapal masih dianggap aman, masih berada dalam posisi aman. Bila mana kapal sudah melewati jarak 0,6 nautical mil ini, berarti kapal sudah dianggap berada dalam posisi kapal yang tidak aman. Jadi jarak dari garis haluan ini ke sisi kanan 0,6 nautical mil ini batas sisi kanan. Kemudian sisi kiri juga 0,6 nautical mil ini. Sebagai navigator, kita juga perlu mengetahui batas aman kapal ketika kapal melintasi pulau atau melewati daerah yang tidak aman. Untuk PI ini dapat kita set ke dalam radar untuk membantu navigator dalam pengamatan, dalam mempertahankan haluan kapal agar kapal tetap berada dalam haluan yang tetap tidak dapat melewati garis yang sudah kita jadikan garis aman, yaitu sebesar 0,6 nautical mil atau sering kita sebut istilah 6 kabel ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke GPS ya, untuk membuat rute pelayaran dari Tanjung Priok menuju Batam atau sebaliknya dari Batam menuju Tanjung Priok. Sebelum kita membuat rute di GPS, kita harus membuat waypoint terlebih dahulu ya. Caranya dengan menekan menu 2 kali ya, pilih waypoint ya, kemudian kita membuat baru waypoint ya, kita tekan enter. Nah, kita ini namanya ya, nah, misalkan namanya WP, waypointnya WP009, kita tekan enter, kemudian kita masukkan lintang dan bujurnya ya, lintang dan bujurnya berapa. Kalau sudah, kita tekan menu lagi, kemudian kita masukkan bujurnya, ini bujurnya, dan kalau sudah kita tekan menu lagi. Untuk rute waypoint yang sudah ada di peta itu sudah saya masukkan ya, jadi untuk mempercepat prosesnya. Oke, kita cek WP009. Nah ini guys, ini ya lampa waypoint yang sudah kita bentuk buat tadi, itu namanya WP0009. Kita lihat, nah ini lintang dan bujurnya ya. Untuk nama waypointnya WP0009 ya. Setelah kita membuat waypoint, selanjutnya kita membuat rute. Nah, kita membuat rute ya baru. Nah ini nama waypointnya, rekan-rekan bisa memberikan nama misalkan Tanjung Priok menuju Batam ya. Jadi saya sudah membuat rute pelayarannya dari Tanjung Priok menuju Batam atau sebaliknya ya. Nah, ini dari Batam menuju Tanjung Priok ya. Oke. Ini nama rutenya untuk memudahkan kita mencari rute pelayaran dari Batam Tanjung Priok. Kemudian ini susunan waypointnya. Nah, ini sudah kita buat ya, kita masukkan nama waypointnya untuk menjadi rute pelayaran. Nah, untuk yang sebelah sini ini jaraknya dari waypoint Pade Batam menuju waypoint OP Batam, jaraknya 1,01 nautical mil. Kemudian dari OP Batam menuju Sekuang, nama waypointnya ini jaraknya
2,57 nautical mil. Nah, kita tekan GoTo untuk mengetahui baringannya. Nah, KD Batam menuju OB Batam ini baringannya 276. OB Batam menuju Sekuang itu 021 derajat. Dan seterusnya sampai dengan Tanjung Priok. Ini ya. Jadi waypoint dari KD Batam ini sampai dengan breakwater Tanjung Priok ini totalnya adalah 519 nautical mil. Jadi total jarak dari KD Batam menuju breakwater Tanjung Priok itu totalnya 519 ya. Oke, itu adalah cara membuat PC plan. Jadi kita jangan hanya bisa menyusun peta, mencari peta yang ada di katalog peta, menentukan titik waypoint untuk menjadi rute pelayaran, yang kemudian titik-titik tersebut atau waypoint yang sudah ditentukan dimasukkan ke dalam GPS, yang kemudian PC plan dianggap selesai. Jadi dalam membuat PC plan itu tidak sesimpel itu. Kita sebagai mu'alim 2 atau sebagai perwira navigasi dituntut untuk tugas dan tanggung jawab dalam membuat rute pelayaran. Bagaimana mu'alim 2 membuat rute pelayaran kapal yang aman. Bagaimana mu'alim 2 bisa menyajikan isi dari PC plan kapal itu sendiri. Setiap perusahaan memiliki kebijakan dalam pembuatan PC plan. Setiap mu'alim 2 pasti punya cara dan trik masing-masing dalam pembuatan PC plan. Cara si A dan cara si B jelas tentu berbeda, tapi hakikatnya sama, yaitu dapat menyajikan isi yang ada di dalam PC plan yang sudah kita buat melalui tahapan-tahapan yang sudah kita kerjakan. Sedikit ilmu pengetahuan kita untuk dapat berbagi, sedikit ilmu pengetahuan kita untuk dapat memberikan inspirasi kepada rekan-rekan. Semoga inspirasi dan ilmu pengetahuan kali ini bermanfaat dan berguna untuk rekan-rekan. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.